warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para jamaah salat subuh rahimakumullah, senantiasa kita wajib memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang senantiasa menurunkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, baik nikmat duniawi, kesehatan dan kesempatan. Semoga semuanya bisa kita manfaatkan dalam rangka mengisi umur kita yang tersisa ini dalam taat, meningkatkan ketakwaan dan memperbanyak amal soleh. Terlebih karunia nikmat yang paling agung di mana Allah memilih kita dan mudah-mudahan menetapkan kita sebagai hamba-Nya yang punya iman. Karena kita yakin hanya imanlah yang menjadi jaminan kebahagiaan, keselamatan, baik di dunia terlebih nanti di yaumil qiyamah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan seluruh umatnya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pada subuh yang berbarakah ini insyaallah marilah kita merenungi bahwa seharusnya pada diri pribadi seorang mukmin ini dalam hidupnya paling tidak ada 3 prinsip yang dengannya insyaallah dia akan menggapai keselamatan, kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat. Yang pertama adalah prinsip hidup kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana goyah dan tujuan kita ini menggapai ridho Allah dan jannah-Nya. Itu yang harus menjadi goyah dan tujuan dan karakter pertama. Bagaimana dalam hidup kita sebagai seorang muslim adalah yang kita cita-citakan adalah ridho Allah dan jannah-Nya. Kalau Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sukhtika wan nar. Rasulullah dalam doanya mengedepankan permohonan ridho Allah kemudian jannah-Nya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu keridhoan-Mu dan surga-Mu. Karena ridho ini adalah puncak tujuan. Ridho ini adalah segala-galanya. Maka ketika ahlul jannah itu berada di jannah, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kamu sudah merasa senang dengan jannah itu?
Ya tentunya mereka menjawab bagaimana tidak senang, sudah jannah didapatkan, kenikmatan yang luar biasa, kenikmatannya yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar, yang kenikmatannya tidak bisa terlihat mata, terdengar telinga, dan bahkan terdetik dalam sanubari ini tidak bisa. Maka mereka mengatakan, lalu apalagi ya Allah yang lebih daripada ini? Lalu Allah mengatakan, saat ini aku ridho kepadamu. Nah, ridho inilah menjadi puncak tujuan seorang mukmin. Maka para jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam sebuah hadisnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil tamasa ridallahi bi sakhtin nas, radhiyallahu anhu wa arda anhu nas." Barang siapa yang selalu dicari dalam hidupnya ini adalah ridho Allah, ridho Allah, maka Allah akan ridho kepadanya dan manusia pun juga ridho kepadanya. Jadi manusia pun ridho kepadanya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, sebaliknya Rasulullah menjelaskan, wa manil tamasa sukhtillahi bi sukhtillahi bi sukhtillahi. Barang siapa yang mencari ridhon nas, barang siapa yang mencari ridhonya manusia bi sukhtillah, dengan murkanya Allah, maka sakhitallahu alaihi, maka Allah juga murka kepadanya, wa askhata alaihi nas, dan manusia juga murka kepadanya. Maka para jamaah sekalian Allah, inilah tujuan dan prinsip hidup seorang mukmin yang pertama. Maka para sahabat itu ketika sudah mengenal Islam, maka tidak ada yang dicari kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang memberikan bahagia dalam hidupnya. Kalau kita mencari ridho manusia, maka akan banyak kekecewaan yang kita dapatkan. Para jamaah sekalian rahimakumullah, jadi ridho Allah inilah yang akan menangkan kita. Maka dalam sebuah kisah itu diceritakan bahwa suatu waktu ini kalau kita mau mencari omongan manusia, bagaimana enak di tengah manusia, seorang ayah dan anaknya naik keledai yang kurus waktu itu. Maka bapaknya yang naik dan anaknya yang menuntun keledai itu lewat di tengah kaum, orang-orang mengomongi mereka berdua, ini orang tua tidak kasihan sama anaknya, dia naik keledai, anaknya yang kecil berjalan. Dengar begitu, maka orang tua ini turun, yang sang ayah turun, dan anaknya yang naik. Jadi anaknya yang naik, kemudian berjalan lagi satu kaum itu mengatakan lagi, ini anak kurang beradab, masa orang tuanya suruh jalan, anaknya yang naik keledai. Karena tidak ingin dengar manusia ngomong macam-macam, turun. Akhirnya naik berdua. Jadi keduanya naiki keledai itu. Lewat di satu kaum, diomongin lagi oleh kaum itu, ini orang ini tidak kasihan sama keledai kurus ditunggangi berdua. Sehingga dengar begitu turun lagi. Hanya keledai ini tidak dinaiki sama sekali. Lewat satu kaum lagi, diomongi kaum lagi, ini orang bodoh sekali, masa keledai tanpa ditunggangi dituntun saja. Jadi semuanya serba salah, akhirnya keledainya dibuang begitu saja. Para jamaah sekalian, jadi kalau kita mau mencari manusia dan manusia ngomong di mana-mana tentang kita, maka lalu kita ingin mereka tidak ngomong dan kita tenang, maka itu akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan ketenangan pada jiwa kita. Tapi kalau sudah lillah, kemudian ilmu kita sudah mapan, beginilah Allah mengajarkan kita, lalu kita beramal, sekalipun sekian manusia adalah membicarakan kita tidak baik dan sebagainya, itu bukan ukuran hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena para jamaah sekalian, orang-orang mulia pilihan Allah itu, para rasul, para nabi, hingga rasul kita itu tidak pernah terlepas dari cercaan, cacian, dan bahkan lain-lain yang membuat tubuh dan fisik beliau sakit.
tetapi karena memang Allah yang dicari, ridho Allah yang dicari. Nah, inilah konsep pertama bagi seorang muslim. Jadi mencari ridho Allah dan jannahnya. Maka para sahabat tuh luar biasa karena ingin jannah dan ridhonya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan juga dari Rabi'ah eh, bin Ka'ab al-Aslami. Suatu waktu beliau mabit bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, "Salli. Coba kamu minta kepadaku apa yang ingin kamu minta." Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini mengatakan kepada Rasulullah, "Inni as'aluk murafaqata fil jannah." Ya Rasulullah, aku hanya minta kepadamu aku bisa bergandeng bersamamu di surga. Bersama kamu di surga, itu saja yang aku minta ya Rasul. Inni as'aluka murafaqata bil jannah. Aku hanya minta kepadamu agar aku bisa bersamamu di surga. Kemudian apa jawab Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab na'am, iya, aku tidak seperti itu. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini, fa'inni binafsika ala nafsika bi kasratis sujud. Atau kama qala. Kata Rasulullah, kalau begitu bantulah aku dengan dirimu, kata Rasulullah, agar engkau memperbanyak sujud. Jadi itu Rasulullah jawaban ketika sahabat meminta agar bisa bersahabat bersama Rasulullah di surga. Fa'inni binafsika bikasratis sujud. Maka bantulah aku dengan dirimu agar engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian kullah, ya karena sahabat inilah generasi yang terbaik, yang semua hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka yang dicari ridho Allah dan surganya. Ridho Allah dan surganya. Kemudian diceritakan di Pakistan itu ada seorang muslimah, ya, dokter spesialis saraf. Beliau orang pintar. Kalau tidak keliru namanya Afiyah As-Siddiqi. Jadi beliau karena dakwah dan semua hidupnya adalah untuk Allah. Ya, beliau orang yang diincar oleh musuh-musuhnya tentunya, karena memang dokter spesialis yang luar biasa di Pakistan, dan seluruh hidupnya untuk Allah, untuk perjuangan. Ya, maka beliau kemudian ya di satu mall, jadi tempat pembelanjaan, ditangkap sama anaknya yang masih kecil. Kemudian beliau dicebloskan penjara, lalu anaknya dipulangkan. Apa yang dialami beliau di sana, masya Allah, seorang wanita yang tentunya lemah fisiknya, ya tentunya beliau diinginkan bagaimana murtad, dikumpulkan dengan tawanan-tawanan laki-laki, ya, betul-betul dihinakan kehormatan dirinya. Tetapi beliau menulis surat kepada ibunya, satu surat. Apa isi surat ini? Ya tentunya semua keluarganya adalah mengkhawatirkan keadaannya. Lalu beliau menulis surat, wahai ibu, sungguh Afiyah di tempat ini adalah bahagia sekali. Padahal sudah luar biasa, siksaan yang luar biasa. Afiyah sangat bahagia sekali. Lalu apa beliau ceritakan? Sungguh setiap malam, setiap waktu Afiyah bermimpi Rasulullah datang. Jadi bermimpi Rasulullah datang. Para jamaah sekalian, inilah ketika kita mewujudkan diri betul-betul untuk Allah dan Rasulnya, adalah hiburan-hiburan karomah-karomahnya yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siksa sakitnya fisik tidak akan menjadi satu beban dalam hidupnya. Itulah ketika ridha Allah, dan para sahabat telah membuktikan itu semuanya. Semua diberikan. Kalau urusan hartanya semua diberikan. Utsman bin Affan ketika Sa'atul Usrah, dalam satu peperangan yang sangat menyulitkan itu, ketika Rasulullah mengatakan siapa yang mengorbankan hartanya, memberikan hartanya, baginya jannah. Utsman pertama kali memberikan 100 ekor onta semuanya. Kemudian kedua kalinya Rasulullah nyampaikan lagi, siapa yang mau membantu pasukan yang pada masa ini, masa yang sangat sulit ini, baginya surga. Utsman menambah lagi 100 ekor onta lagi. Dan itu lillah semuanya. Para jamaah sekalian, Allah, begitulah kehebatan generasi itu.
Dah kalau kita punya prinsip yang hanya dalam hidup ini ridho Allah, ya ridho Allah dan cari jannahnya, semua sebanyak apapun cercaan manusia yang tidak baik untuk kita adalah kecil. Kenapa demikian? Karena memang bagi dirinya hanya Allah yang besar. Saya teringat kepada Dr. A'id Al-Qarni, jadi penulis kitab La Tahzan ini, yang luar biasa beliau tulisannya. Diceritakan oleh muridnya, salah satu muridnya, Ali Jabir Al-Faifi, yang telah menulis kitab Li'annakallah Rikhlatun ila sama'is sabi'ah itu. Dia nulis kitab karena engkau Allah, sebuah perjalanan spiritual ke langit yang ketujuh. Beliau menulis dalam bukunya tentang gurunya ini. Ketika beliau itu kunjung di Malaysia beberapa waktu yang lalu, ya. Ketika beliau kunjung, kan sudah diincar oleh orang-orang Syiah, ya. Jadi untuk dibunuh. Keluar dari acara, beliau masuk mobilnya, kira-kira sudah berapa? Mungkin bukan meter, tapi setengah meter kan sudah muncul senjata itu pada di beliau ketika di mobilnya. Apa yang diceritakan beliau kepada muridnya ini? Pada saat itu tidak ada sama sekali dalam bayangan pikiranku kecuali Allah yang besar. Kemudian tembakan itu kan nyasar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau, kan memang ajalnya belum nyampe. Tapi yang istimewa adalah pada saat itu tidak ada sama sekali pada diriku kecuali Allah. Kecuali Allah yang ada. Nah inilah yang membuat tenang itu. Makanya jamaah sekalian yang Allah, ketika Allah menyampaikan wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketika Allah SWT menjelaskan bahwa Allah akan selalu memberikan bimbingan kepada orang-orang yang anab, yang kembali kepada Allah, inabah kepada Allah. Jadi semua persoalan hidupnya dikembalikan kepada Allah. Kata Allah, alladzina amanu, yaitu mereka orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hatinya tenang dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa zikir dan mengingat Allah itulah yang memberikan ketenangan hati. Nah ini para jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita konsep dan prinsip hidup yang pertama ini, yaitu bagaimana selalu menggapai ridha Allah, mencari jannahnya menjadi karakter dan tujuan kita. Karena kalau selain itu hanya akan menyusahkan hidup kita, menyusahkan dan tidak bikin tenang hidup kita. Kalau karena manusia, ibadah kita bagaimana lillah, semua aktivitas kita lillah, tidak karena siapa-siapa, tidak karena apa-apa, tapi kepentingannya untuk mendapatkan ridha Allah dan jannahnya. Insyaallah itulah yang akan memberikan ketenangan di dalam hidup kita ini. Ya. Termasuk para jamaah sekalian, Allah, kita yang bermajelis, kita yang ibadah ini, kita yang bermajelis ilmu, kadang-kadang kita merasa bangga dan bahagia kalau sudah yang hadir banyak. Kalau sedikit, masya Allah, kayaknya kecil hati ini. Ini jangan sampai ada dalam pribadi kita. Ya, karena Rasulullah tidak ngajari bermajelis-majelis itu langsung banyak. Tablik akbar, kalau tablik akbar Rasulullah itu kecil, tidak banyak, sedikit. Justru Rasulullah yang membina 10 orang. Itulah yang lahir generasi-generasi yang berkualitas. Teman-teman kita ini kan kadang-kadang kalau udah banyak baru ngerasa sudah kita luar biasa, malah banyak teman masa ini. Ya memang banyak teman boleh kita bangga, tetapi jangan karena itu kemudian kita melemah. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, sekali lagi bahwa surga ini, jadi orang-orang yang berjalan ke surga ini adalah perjalanan ke surga ini perjalanan yang sangat sepi sebenarnya. Sepi. Ya, jadi sedikit sekali. Kalau Rasulullah menyampaikan kepada Adam, jadi ib'as min ummatika, wa Adam, bangkitkan dari umatmu itu. Inna min ummatika min kulli alfin tis'atu mi'atin tis'atu wa tis'una ilan nar fa wahida ilal jannah. Sesungguhnya dari umatmu itu Adam, setiap 1000 jumlahnya 999 ke neraka, 1 ke surga. Coba jamaah sekalian. Jadi seperti itulah sunnah menuju surga itu seperti itu.
Maka jangan pernah lata dengan persoalan kita banyak banyak orang dan sebagainya, dan itu menjadi ketenangan hati kita, jangan. Lalu ketika sedikit kita melemah. Inilah yang pertama konsep hidup kita. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian yang kedua adalah bagaimana prinsip hidup kita ini adalah berkhidmat untuk Islam. Ya, bagaimana dalam hidup kita adalah berkhidmat untuk Islam. Ya, salat kita, ibadah kita, hidup kita, semua yang kita miliki adalah untuk Islam. Kalau sudah seperti ini, insya Allah barakah hidup kita, barakah fid dunya dan barakah di akhirat. Karena sekali lagi yang seperti ini kadang-kadang kita terkait pemikiran secara akal kita itu adalah kalau kita berikan harta kita, hidup kita, kayaknya kita jatuh miskin. Ini yang gangguan was-was setan itu di situ. Kalau kita sudah berinfak, bersedekah, mengeluarkan jor-joran tentang harta kita, seakan kita sudah jatuh miskin. Ini keyakinan yang keliru. Walaupun jamaah sekalian rahimakumullah, dalam kita berinfak, bersedekah, jangan pernah ada harapan bahwa akan dapat lebih banyak. Ini juga perlu diluruskan dalam berinfak. Saya sering menyampaikan bahwa infak sedekah kita itu satu, ya, memang kita yakin bahwa Allah akan berikan berkah. Berkah tidak harus berupa nominal yang banyak. Kemudian kedua, ketika kita memberi jangan harapkan yang lebih banyak. Walaupun Allah telah menjelaskan bahwa orang berinfak itu misal 1 biji jadi 7 batang, kemudian tumbuh lagi 100 setiap batang. Memang rumusnya begitu Allah menjelaskan. Tapi dalam hati tidak boleh kita mengharapkan lebih banyak. Kata Allah, wala tamnun tastakthir. Jangan kamu memberi kemudian menginginkan yang lebih banyak datang. Jadi harapan seperti ini jangan ada. Kemudian yang ketiga, para jamaah sekalian Allah, setiap orang yang datang meminta kepada kita, jangan pernah kita tidak beri selama kita masih mampu memberi. Toh yang dituntut oleh mereka hanya diberi, berapapun kan terserah kita. Ini jangan, kadang-kadang kita masih lihat-lihat. Mungkin orang kaya datang, oh dia kaya dilihat kita, tapi minta sama kita. Lalu dia kaya, tidak usah kasih. Kasihlah, toh tidak ada tuntutan kita harus kasih banyak. 1000 pun sudah selesai kita. Nah ini karena kata Allah dalam Quran, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun pada orang yang meminta jangan pernah kamu hardik. Ini secara umum siapapun dalam urusan ini, baik dia kaya, miskin, ahlul maksiat dan lain sebagainya, ya berilah, karena memberi tidak harus banyak. Nah ini rumus kita bersedekah. Kadang-kadang kita masih suudzon, ini orang ini jangan-jangan ini kaya di sana dan sebagainya. Sudahlah beri. Ya masih muda, masih kerja begini dan sebagainya. Takutnya tidak dituntut untuk memberi lebih banyak. Nah ini para jamaah sekalian, itu konsep dalam berinfak. Ya, jangan pernah terlalu kalkulasinya terlalu tinggi juga. Nah, kalau sudah karena kalkulasi dan didapatkan uang yang lebih banyak, ini bukan ridho Allah lagi yang kita inginkan. Karena persoalannya urusan rezeki ini sudah dicatat oleh Allah. Dia akan pernah berkurang sesuai dengan jatah umur kita. Dia akan pernah tertukar kepada siapapun. Kita sudah sering mengungkapkan kalimat Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau ingin berikan. Sebaliknya tidak ada yang bisa memberi apa yang kau memang tidak berikan untuk kita. Sudah jelas jamaah sekalian Allah. Jadi konsep hidup kita yang kedua, bagaimana kita betul-betul jadikan hidup kita ini berkhidmat untuk Islam. Pekerjaan kita untuk Islam, apa saja untuk Islam. Begitulah ikrar seorang muslim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah bagaimana kita menebar kemanfaatan di mana saja dan kapan saja. Ya, bagaimana kita menebar kemanfaatan terhadap umat, menebar kebaikan terhadap umat, menjadi miftahul khair, menjadi kunci-kunci kebaikan kepada umat. Di mana saja kita berada, bagaimana pribadi kita ini nebar kebaikan dengan apa dengan potensi yang kita miliki.
Ya, misalnya dia seorang kaya, bagaimana dermawan. Kalau dia orang yang berilmu, bagaimana dia selalu mengamalkan ilmunya dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi adalah harus ridhollah yang dicari. Ridhollah, karena kalau tidak ridhollah yang dicari, Rasulullah pernah menyampaikan melalui Abu Hurairah radhiyallahu an, yang dimana Abu Hurairah ketika ditanya hadis ini, beliau nangis hingga pingsan. Yaitu hadis yang menjelaskan bahwa nanti yang pertama kali dimasukkan ke neraka itu adalah orang yang alim, qori, kemudian orang yang kaya dermawan, dan mujahid. Bayangkan jamaah sekalian, seorang mujahid yang amaliyahnya, kerjaannya adalah ingin mati membela Islam ini di medan perang. Ya, kemudian yang kedua, dia kaya dan dermawan, semua betul-betul dikeluarkan hartanya, disedekahkan hartanya, dan qori, alim, seorang alim. Tapi yang pertama kali masuk neraka, kemudian ditanya oleh satu persatu, ternyata semua apa yang mereka lakukan adalah dusta, bukan karena ridho Allah. Nah, ini yang masalah. Makanya dalam sebuah riwayat yang lain juga dijelaskan bahwa aktsaru munafiki ummati qurra'uha, kata Rasulullah, bahwa yang terbanyak, orang munafik terbanyak dari umatku ini justru para qori'nya. Jadi orang alimnya. Ini yang bahaya para jamaah sekalian. Jadi orang alimnya yang paling banyak jadi munafik itu orang yang alimnya, kata Rasulullah. Para qori'nya, para penghafal Qur'annya. Nah, ini yang kalau tidak hati ini diservis betul untuk Allah. Nah, hilanglah semua amal kita. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, begitulah 3 prinsip hidup kita yang harus kita miliki. Yang pertama, bagaimana ditanamkan terus ridhollah dan surganya, sehingga tidak sia-sia, sehingga kita tidak hanya tinggal capeknya berbuat ini. Karena kalau tidak ridhollah, kita akan masuk pada orang yang disebutkan Allah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Dia sudah bekerja banting tulang, dia sudah susah payah, tapi akhirnya dilemparkan ke neraka. Ya, ini. Kemudian yang kedua, bagaimana dalam hidup kita ini adalah lillah semuanya, berkhidmat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kita tebarkan dalam hidup kita ini kebaikan dan kebaikan. Ya, walaupun ya orang yang biasanya mensikapi kebaikan itu adalah banyak yang membicarakan kita, yang menjelekkan kita, bukan menenangkan kita, menjelekkan kita. Ya, tidak terlalu kita pedulikan apa menjelekkan, memuji kita, itu semua adalah fitnah baik kita. Maka para jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita agar selalu ridha Allah dan jannahnya yang kita cita-citakan. Kemudian bagaimana hidup kita betul hanya untuk Allah, toh kita hanya akan berpulang menghadap Allah. Karena kita dicipta bukan untuk hidup, tapi kita dicipta oleh Allah untuk mati. Kita hidup ke muka bumi ini untuk mati, bukan untuk hidup. Ya, kalau kita dicipta untuk hidup, mungkin sudah penuh dunia ini, sudah penuh ini. Tapi untuk mati, dan kapan kematian itu datang adalah tidak pasti. Oleh sebab itu, para salaf adalah selalu memanfaatkan hidupnya untuk Allah. Termasuk saya ceritakan sedikit sebagai penutup tausiah saya adalah Rabi ibnu Utsaimin, salah seorang imam tabi'in ini. Beliau dalam hidupnya itu tidak ada satu ibadah yang beliau tinggalkan. Ya, karena inginnya bagaimana ketika beliau mengakhiri hidup dalam keadaan ibadah. Salah satunya adalah saum. Jadi beliau saum luar biasa. Pada akhir kehidupannya, beliau hari itu dalam keadaan saum, dan beliau jatuh sakit yang menyebabkan kematiannya. Hingga saat sakaratul maut itu datang, semua keluarganya mengharapkan beliau berbuka puasa. Jadi berbuka puasa, sudah batalkan puasamu biar mungkin lebih ringan penderitaanmu. Tapi apa jawab beliau? Tidak. Aku ingin berbuka puasa dengan air telaga Kautsar.
Itulah kalimat yang terucap, kemudian beberapa saat kemudian beliau meninggal dunia. Para jamaah sekalian, itulah kehidupan para salaf. Termasuk salah seorang imam tabi'in juga, Abdullah bin Amir. Beliau ini sholatnya selalu di masjid. Hingga suatu waktu ketika akhir kehidupannya beliau mau meninggal dunia itu, ya, diriwayatkan bahwa nafasnya sudah satu persatu. Tiba-tiba beliau mendengar adzan maghrib, mendengarkan adzan maghrib. Lalu beliau langsung berucap kepada keluarga yang ada di sekitarnya, khudu biyadayya, peganglah tanganku ini. Kaget semuanya, kaget. Ila aina anta, mau kemana engkau? Ilal masjid, kan? Aku mau ke masjid. Lalu mereka mengatakan, wa anta ala hadhil hal, sedangkan engkau dalam kondisi seperti ini. Lalu beliau menyatakan, aku dengar adzan maghrib memanggilku. Lalu aku tidak boleh menjawabnya. Lalu beliau mengatakan, hudu biyadayya, segera pegang tanganku. Kemudian dua keluarganya mengapitnya, membawa ke masjid dalam keadaan itu sudah sakaratul maut. Dia bawa ke masjid, fa shalla ma'al imami rak'atan, kemudian salat bersama imam 1 rakaat, summa sajada, kemudian beliau sujud, kedua kalinya, famata fi sujudihi. Lalu beliau saat itulah mengakhiri hidupnya saja dalam keadaan sujud itu. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, luar biasa para salaf itu. Termasuk keadaan kita hari ini dengan para salaf, kita kalau flu sedikit kan sudah tidak boleh ke masjid. Jadi, sudah flu sedikit tidak boleh ke masjid. Padahal seorang sahabat Ubay bin Ka'ab ketika beliau demam al-huma, jadi beliau tanya sama Rasul, ya Rasulullah, ma jazaul huma? Ya Rasulullah, apa pahalanya orang demam? Apa pahalanya? Bukan tanya obatnya sama Rasul, apa pahalanya? Rasulullah mengatakan, tujril hasanat. Pahalanya orang demam itu akan mengalirkan kebaikan-kebaikan seiring dengan aliran pileknya ini. Jadi itu kata Rasulullah, hingga kalau dia menggigil maka kebaikan-kebaikan semakin menguat mengalir kepadanya. Lalu beliau mengatakan, Ubay bin Ka'ab berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huma. Ya Allah, aku mohon kepadamu demam itu. Demam yang ma mana'ani ila al-khuruj ila sabilik. Demam yang tidak menghalangi aku keluar ke jalanmu. Demam yang tidak menghalangi aku ila masjidi nabiyika, kepada masjid nabimu. Ini para sahabat. Kemudian beliau setiap sore itu demam dan meminta, dan matinya dalam keadaan demam. Para jamaah sekalian, itulah para sahabat. Hari ini kita kalau demam dikit sudah ketakutan. Ya, gitulah para jamaah sekalian, mudah-mudahan sekali lagi kita betul-betul dibimbing Allah Subhanahu wa taala hingga akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan ibadah. Amin ya mujibas sahilin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.